7,58. Mas Miki. Kemudian untuk perhitungannya baru KH sama dengan 0,15 dikali N. Nah, ini baru nilai N-nya. Berarti yang kita masukin 6 Semuanya ya. kok digimana? Capek banget. Gitu. Paham nggak? Perlu diulang? Perlu. Hitung WJOB dan elevasi dermaga sama ya di kemarin. Sudah untuk HI-nya elevasi dermaga dikurang tinggi balok dikurang tinggi parket ditambah WDOB ditambah Y. Y-nya mengacu pada kedalaman. Biar kalian gak bingung sebenarnya gini aja. HI ini kan satuannya meter ya. Berarti kalau meter kan kalau dikasih bolok ini yang satuannya meter apa? Kedalamannya kan? Iya. Maka kita lihat kedalaman yang nilai N SPT-nya lebih besar sama dengan 2. Kalau misalkan untuk case all di sini kan pertama dia harus 6 ya. Berarti kita pakai dia di sini 1. Tapi kalau misalkan ternyata ini 1. Misalkan ya nilai ini 1, nilai yang ini 6, berarti kita pakai yang 3. Nah itu. Berarti Y-nya kita pakai 3 kalau misalkan dia NSPT yang lebih besar dari 2 ada di kedalaman 3. Kayak gitu. Menentukan HI, paham ya? Nah, untuk yang menentukan KH-nya sama dengan 0,15 dikali N. Nah, N ini baru mengacu kepada nilai NSPT-nya. Di sini yang lebih besar dari 2 adalah 6, berarti kita pakainya 6. 0,15 dikalikan 6, kita dapat 0,9. Ini. Kemudian I-nya inersia lingkaran seperempat PD pangkat 4. Nah, untuk tiang baja itu dia punya spesifikasi macam-macam. Ada yang dia dimensinya 508, berarti sekitar 50 cm. 50 cm. Nah, dia punya ketebalan masing-masing si tiang ini. Jadi nanti dia inersianya dikurang sama ketebalannya. Kalau misalkan ini tiang, ini punya ketebalan ini. Nah, 508 kan kayak gini ya. Nah, ini 508. Nah, tebal ini. Nah, ini dia ada yang 12 mili, ada yang 14 mili. Nanti dikasih tahu di soal. Untuk case-nya yang di sini dia punya ketebalannya 12 mili nih. Nih, tebalnya 12 mili. Maka berarti buat mengetahui si lingkaran dalamnya 508 D2-nya berarti 508 dikurang 12 kali 2. iya. Kita dapat 48. Itu kan 12. Yang kiri kanan 12. Diameter tiang. 12 kan kita mau tahu diameter dalam. Ini D2-nya. Ini di sini. Kemudian kita dapat berarti inersianya sekitar 575 368 29 mm pangkat 4. Kemudian betanya tinggal dimasukin aja. Rumusnya kita KH sudah ada, D-nya udah ada 508, kemudian 4 dikali E-nya modulus baja 200.000, kemudian dikali I-nya. Nah, kita dapat nilai betanya adalah 9,983 kali 10 pangkat 4. Kemudian berarti sepan betanya tinggal dibalik, 1 dibagi 9,983 dapat 1001 mili. Kalau diubah ke meter dapatnya 1 meter. Berarti panjang tiang dari dasar parket hingga letak fixity point-nya tinggal KI ditambah seper beta 7,58 tambah 1 jadinya 8,58. Nah, ini maksudnya adalah itu banget. berarti panjangnya dari dasar pile cap hingga letak fixity point. HI-nya 7,58 ditambah 1. Misalkan ini udah bagian tanahnya.
dasar paket, kemudian kita dapat 7,58 sampai batas ini. Kemudian separ betanya di sini, berarti di sini adalah fixity point-nya. Oh. Kedalamannya mengikuti hasil hitungan. Paham? Yang mau ditanyakan, yang mau diulang? Jadi berarti HI itu apa HI? Nah, itu dari dasar paket, makanya kita ngitung dulu kan WDOB-nya berapa, elevasinya berapa. Kemudian dari elevasi dikurang tinggi balok, dikurang tinggi paket. Kemudian ditambah WDOB-nya, ditambah G. Kita dapat HI-nya, kemudian Tadi super B. kita ngitung fixity point-nya. Tadi fixity point itu di bawahnya parketnya ya Bu? Iya, dari dasar paket. Dasar ke bawah berarti ya? Tadi yang dikurang sama tebal tuh I-nya ya? Iya, ingat sih ya. Ini. Kalau D2 dikurang juga sama selimutnya atau enggak? Jadi dua kenapa dikurang? Itu kan di samping ada D2. Hmm. Itu dikurang selimutnya atau enggak? Enggak. D2 itu kan dia bagian dalamnya aja ya. Ini berarti dasar parketnya katanya di sini. Nanti yang panjang baja itu gini. Ini D1 nih. D1-nya 508. Dia punya ketebalan 12 mili. Ini juga 12 mili. Nah, D2-nya adalah yang bagian dalamnya aja. 508 dikurangi 2 kali 12. Makanya D2-nya kan D1 dikurang 2 kali tebal yang gitu. Kalau misalkan nanti dia ternyata ketika kita ngedesain kita ganti pakai tebal 14, ya berarti ini diganti 2 kali 14 gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke daya dukung? KHD. KHD itu dari sebelumnya ya tadi? Iya, ini udah ada rumusnya. Oh iya. Ini kan rumus untuk betanya KH kali D per 4 DI kemudian akar 4. KH-nya dilihat dari 0,15 dikali N. SPT yang lebih dari. Maksudnya di atas banget apa yang di atas? Langsung ke dalamannya. Oh, itu di daya dukung. Maksudnya kamu menentukan kita pakai di kedalaman berapa untuk tiang gitu kan? Iya. Nah, itu untuk daya dukung. Kalau daya dukung kita biasa pakai di ketika dia sudah NSPT 50. Karena NSPT 50 Jadi sudah kita anggapannya tanah sediakan di kasar, depan. tanah keras. Apa? Karena dari 9. Nih. Serius minggu depan. Oh iya. Belakang dari sini. Kita aja drainase aja. Iya. Belum cuma. Tanah berapa kali ya? Besok masih ke tanah. Masih ke sini. Enggak. Fixity point udah paham semua berarti ya? Sudah ngerti. Kalau udah kita lanjut ke daya dukung. Kalau ke daya dukung kita lihat dulu dari NSPT-nya. Kita punya gorekal, kemudian kita lihat yang NSPT-nya lebih besar sama dengan 50. Karena anggapannya 50 itu sudah masuk tanah keras, gitu kan? Kita kan kalau misalkan bangun struktur, kemudian kita macam tiang kan dia harus di tanah keras supaya settlementnya Rendah. ya dia final set kan, jadi nanti nggak turun lagi. Nah, Petrol. di NSPT ini, boring lock ini kita pakai berarti di 60 ya kan, karena dia lebih besar dari 50. Di kedalaman berapa dia? 25. 25.
N2 nya berarti 4B di atas tiang. Itu apa juga ini? Iya. Ya udah nanti buat report. ASM juga berarti dong. Ini udah datang belum sih? Udah datang. Udah, aku nanti ada apa ya? Udah hilang belum? Belum. Tadi kita pakai dia N biringnya di kedalaman 25 meter kan? Berarti kita dapat N1 nya 60. Kemudian kita menghitung N2. N2 kan rata-rata 4B di atas 4B dari ujung tiang kan? Nih, rata-rata N dari ujung tiang sampai 4B di atas ujung tiang. Yes. Diameter tiangnya 508 kan? Berarti kalau 4B 4 dikali 508 dapat kurang lebih 2 meter. Ya kan? Benar nggak? Paham nggak? 4 dikali 508 berapa? 2032. Dan itu dimensi. Mili kan? 2 meter dong. Nah, berarti 4 rata-rata. Rata-ratanya dari ujung tiang kan? Berarti kita taikin 2 meternya misalkan di sini. Ini adalah batas 4B. Nah, ini rata-rata NSPT di sini sepanjang ini nih. Ini berapa? Ini yang kita hitung N2-nya. Gitu. Di pojok. Sekarang kita lihat nih. Dia di 25 60, kemudian di 23. Oh enggak. 25 dikurang 2 meter apa? 23 kan? 23. Berarti di kedalaman 23 NSPT-nya berapa? SPT-nya 32. 32. Kan? Berarti N2-nya 60. Ditambah 32 dibagi 2. Betul. Gila, jangan. Bagi 2. 6. Jadi kita dapat 46. Paham? Nentuin N1 N2. Ada yang perlu diulang sebelum lanjut? Eh, 25 kedalaman paket. 25 kan tadi. Bentrok. Oh, bentrok. Bentrok kurangin 4B itu ya. Iya. 4B nanti dapat NSPT berapa? Bagi 2. Gimana gimana? Iya, NSPT 32 gitu dah. Udah, lanjut ya. Kita lanjut ke AB. AB itu berarti luasnya tiang 4 PJ kuadrat. D-nya pakai yang di luar berarti 0,508 seperempat berarti 0,25 dikali I kali 0,508 kuadrat sama dengan 0,203 meter persegi. Berarti luasnya dapat 0,2. Kemudian untuk NS adalah N rata-rata sepanjang tiang tertanam. Karena kita ujung tiangnya ada di minus 25, berarti NS-nya adalah kita jumlah semua itu dia dari atas. Rata-ratanya berarti 6 tambah 6 tambah 9 tambah seterusnya sampai di 60, kemudian kita bagi dia jumlahnya berapa sesuai ini. Paham kan?
Ini kan Perlu sampai diulang? bedrock kan. Jadi dari nol, dari elevasi sampai Ada yang mau sampai ditanyakan? Itu rata-rata apa nih? NSPT Perlu diulang? 66, 9, 10, 12 Dari mana? NS apa dari sampai dua kedalaman 25 di NS? NSPT. Definisi NS kan berarti N rata-rata dari ujung tiang, dari tiang atas ya, dari yang atas sampai ujung tiang terbawah. Nah, berarti kalau dia minta rata-rata kita jumlah aja, berarti 6 tambah 6 tambah 9 tambah 10 terus 12 11 14 16 19 23 18 32 sampai 60. Ya ada berapa nih jumlahnya? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, berarti dibagi 13. Kita nanti dapat NS-nya berapa? Yang sini kita dapat NS-nya 18. Kemudian AS-nya luas keliling lingkaran berarti PD dikali D-nya 0,508 dapat 1,596 meter. Kemudian U-nya adalah panjang tiang. Panjang tiangnya 25 meter. 25 meter dari mana tadi? Ya, dari tanah keras. Tanah kerasnya ada di kedalaman 25. Berarti tinggal dimasukin. 30 dikali 53 kali 0,203 ditambah 0,2 kali 18,154 dikali 1,596 dikali 25. Berarti kita dapat daya dukungnya 467,639 ton. Kemudian berarti daya dukung izinnya adalah RU dibagi SF safety factor. Safety factornya kita pakai 3 berarti 155,800 ton. Sampai sini paham? Ibu D-nya pakai D1 ya? Iya, D-nya kalau di sini pakai D1. Ibu tadi maaf 53 dari mana ya? 53 ini. Oh iya, NB. Yang NB. 30. Jadi yang rata-rata tuh nilai NSPT yang rata-rata ya. Iya. Yang N1 N2 itu kan. Iya. Oh, tiga dari situ 30. Dia 30 ada di situ deh sebelumnya. Sebelumnya. Oh, itu gue sih rumusnya. Oh, rumus. Teman-teman baca. Nggak baca. Literasi. Literasi kurang. Dengar Den, gue kok salah mulu bulan lain. Salah juga mulu gue Den buat mana puisinya. Kenapa? Salah mulu ada jawaban udah bener tapi kan bisa. Ada yang masih belum paham? Daya dukung pondasi, daya dukung izin tiang pondasi. Tapi bagus kan nilainya? Jadi 92 Ada ya. yang perlu diulang? Ini berarti buat pondasi satu aja. Biasanya butuh berapa tiang sih Bu? Buat di dermaga tuh butuh berapa tiang ya? Butuh berapa tiang? Iya. Tergantung kamu desainnya. Kalau misalkan kayak kemarin kan kamu bikin ini ya, dermaganya. Iya. Mulai ada grid-gridnya kan? Sekali. Kita jadi itu lagi supplier tiang panjang. Kan tiangnya dipakainya berarti per ini kan? Nah ini tergantung desain kamu berarti ada berapanya. Kalau dia case-nya untuk kapal besar ya, peti kemas, biasanya kita di bagian tengahnya ini buat tiang kiri jadinya dipasangin gini. Iya, karena untuk nahan gayanya. Ini ada contoh urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dermaga. Proyek konstruksi dermaga. Yang
untuk yang pakai sheet pile ya dia. Jadi dia ada pembagian juga, jadi biasanya sheet pile ini dipakai untuk ini nahan tanah supaya dia tidak ya. Jadi kita pasang sheet pile, kemudian ada pipa bajanya. Shit. Tadi aku bilang, Sheet pile kalau misalkan dia bebannya berat, komposit baja itu. kita pasang Kayak lurus bonded. yang lurus ini kan, dia suka nggak kuat. Bila mana nggak kuat ini, jadi ketika kita ngedesain dermaga pakai sak, itu kita harus memperhatikan displacementnya atau ininya, gesernya. Jadi ketika si dermaga ditabrak kapal, dia biasanya kalau dari perhubungan ya, tanda perhubungan itu dia nggak boleh lebih dari 5 cm. Jadi nanti kita bisa. Kalau misalkan ternyata dia lebih dari 5 cm, alternatifnya adalah pertama kita ubah tiang yang lebih besar. Tapi kalau kita membuat tiang lebih besar, bisa jadi boros ya kan? Iya. Maka caranya gimana? Miring. Tambah bagian tengahnya. Berarti nambah yang bagian tengah kan berarti ya nambah panjang juga kan? Nah itu biasanya nanti kita pertimbangkan lagi lebih boros mana nih? Nambah besar kah? Atau dengan nambah ini? Kayak gitu. Nah ini dia di sini pakai tambahan timbunan batu untuk mencegah longsoran. Ini opsional sih kayak gini tergantung kondisi di lapangannya. Konkret. Timnya kekerasan. Kalau untuk yang belakang nih pekerjaan perkerasan kemudian timbunan nih biasanya kalau kita pakainya causeway. Kemudian kita timbun dulu dia supaya elevasinya sama dengan restel. Kemudian nanti kita beri dia perkerasan. Nah ini Wih, prosesnya. mantap. Ngeri juga ya. Gede banget ya pancangnya. Itu berarti udah baja pancangnya ya? Baja semua. Kemarin dia biasa pakai apa ya? Beton. Ini pengiriman tiang dengan menggunakan kapal takbut. Kemudian dia pengangkatan tiangnya mulai dengan alat pancang membentuk roll frame. Kemudian dia proses pemancangan, proses calendering, ada proses cutting off tiang pancang. Kalau misalkan kita bangun pelabuhan di pulau ya, jadi kan kita butuh namanya mobilisasi dan demobilisasi. Iya, demo. Kemudian kita biasanya ngambil tiang pancang ini, mostly kebanyakan kita ngambil dari Surabaya, pabriknya banyak di Surabaya. Kalau yang daerah ini ya, Sulawesi, Papua kita ngambil dari Surabaya. Karena kalau ngambil yang dari Priuk, akomodasinya akan lebih besar. Meskipun daerah Banten Merak kan banyak ini juga ya, pabrik tiang. Iya. Kita ambil dari Surabaya. Nanti kalau kita sudah dari Surabaya ke lokasi pembangunan itu nggak pakai ini dulu, kita pakai kapal besar dulu, kapal tanker. Nanti dari kapal tanker ke area lokasi terdekat baru nanti digunakan kapal takbut. Ini satu persatu kayak gini. Ini proses pemancangannya. Gede banget. Wih, keren. Nah, ini tergantung dari tadi tiangnya ya. Kalau misalkan kita mau tiangnya, yang kondisi untuk kita pasang tiang miring, berarti alatnya pilihannya ada lagi nanti. Tampak depan. Kalau ini yang dia tiang lurus biasa. Nah ini yang tiangnya vertikal. Nah, ini kalau yang tiangnya harus kita miringkan supaya dia bisa nahan bebannya lebih dekat, lebih besar. Ini contoh di lapangan. Tiangnya banyak banget. Ini dokumentasi lama makanya gambarnya burung. Itu asli Bu. Kalau kalian kering, setiap dia pancang kan ada garis yang untuk mengetahui kedalaman juga. Ini konstruksi dermaganya. Wow. Kayaknya kalau untuk yang case ini dia in situ. Jadi kita kalau di dermaga juga bisa pakai precast, tergantung request dari owner. Kalau misalkan dia minta proyek percepatan, ya udah biar cepat, jadi kita precast dan in situ. Yang sama kayak bangunan tetap pakai bekisting.
Dan parket-parketnya pengecoran balok kalau dia pakai precast dan ada pelap. Ada plat. Misalnya sama kayak kita ngebangun bangunan. Nah, ini sketsa detailnya. Jadi tadi yang splash pro ini salah satu metode buat yang melindungi si tiang panjang dari ombak seperti itu. Biasanya ada yang mau ditanyakan. Ngerti. Tapi ini dalam diam nanti banyak kosong. Nah ini kalau misalkan kita mau membangun, kita udah di tahapan DED atau SID ya. Jadi kita udah tahap pembangunan, mau tahap pembangunan, maka kita perlu tahu kondisi tanahnya kan. Ini kita lakukan uji tanah, borehole supaya dapat tadi ya si terakhir borehole-nya yang ini di lokasi-lokasinya. Jadi meskipun dia di laut, kita tetap bisa melakukan namanya pemboringan. Kalau untuk di laut kita pakainya boring, biasanya kedalamannya kisaran 30 meter. Kemudian untuk bagian daratnya kita pakai sondir. Ini untuk jumlah, kalau misalkan kita mau ngebangun pelabuhan, berapa sih jumlah uji tanah yang perlu kita lakukan? Itu tergantung kalian mau ngebangun pelabuhan seperti apa dulu. Kalau pelabuhan ternyata cuma yang di sisi ini doang, ya udah bikin 2 aja, area dermaga dan install kayak gitu. Ini karena case-nya dia banyak, dia ada dermaga pelengsengan, mooring dolphin, kemudian ini multipurpose, restel, kemudian ini ada yang untuk speedboat, makanya dia borehole-nya banyak. Karena kan satu area borehole ini kurang lebih hanya bisa mewakili sekitar 25 meter area di sekelilingnya. Jadi kan kita perlu tahu kontur tanah di titik-titik lainnya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi itu kenapa dibedainnya Bu? Metodenya satunya saja, satunya borehole. Lebih mudah ya Bu? Soalnya kan untuk di darat. Oh. Ya kan betul, salah satunya itu. Karena kita bangun dermaga kebanyakan di mana? Di laut. Di laut. Kalau misalkan daratnya kita ikutan boring juga mahal. Jadi ya, sedangkan kita nggak terlalu butuh. Soalnya kan hanya untuk tahu kontur tanahnya, kemudian hanya untuk fasilitas dasarnya aja. Siap. Kawan. Tadi Sudah pernah kan praktikum boring sama sondir? belum. Belum. Oh ya, ini. Emang sekali uji berapa ya gitu? Nah ini salah satu hasil dari boringnya. Sekali uji berapa? Yang mau masih Kalau yang boring tuh kemarin 15 juta aja gitu. Satu titik 13 juta? Serius? Iya. Satu titik 15 juta? Iya, banyak banget. Oh my god, dapat motor dong sekali uji. Kemarin aja berapa uji itu ya? 4 ya? 4. Nih udah dapat setengah mobil. terus mau gali sendiri 30 meter. Gak apa-apa, biar hemat kayaknya. Nah ini kalau ini hasil yang Hasil blok. hasil boringnya, kemudian kita bikin stratigrafi. Tujuannya biar kita tahu nih kurang lebih kontur kedalamannya seperti apa. Ternyata tanah kerasnya ini, kemudian ini dengan NPT-nya sekitar 20-an.
Ya Nah Allah. ini hasil dari batimetrinya. Jadi dia Semut kan. surveinya kan pakai kapal ya. Kemudian tiap kapal itu nanti ada alatnya mantul. Nanti di mantul ketahuan dia kedalamannya berapa Oh iya, berapa. bener. Kemudian dianalisis. Pernah gue. Keluarlah hasilnya seperti ini. Berarti itu isinya kedalaman semuanya ya. Luasannya biasanya kalau dari perhubungan sekitar 20 hektar ya untuk ini area surveinya. Nah kita bisa tahu nih dia kedalamannya berapa. Marset, lu pernah kan Marset? Lu pernah kan lu yang mantul-mantul kan? Mantul-mantul. Iya lu yang mantul ke bawah, yang ukur. Sudah jelas sih. Itu. Nah ini untuk layoutnya. Di sini yang tadi saya bilang berencana untuk ada kapal multipurpose untuk kapal 1000 DWT. Kemudian di bagian sisi sampingnya untuk kapal ready yang belakangnya bisa kebuka ya, jadi mobil bisa masuk keluar. Karena ini rencananya di pulau wisata. Kemudian ada breasting dolphin dan mooring dolphin. Kemarin bedanya breasting dolphin dan mooring dolphin apa? Aduh, udah lupa lagi. Breasting dolphin bisa digunakan untuk berking Iya. karena dia ada fendernya. Jadi bisa ditabrakkan kapal. Tapi kalau mooring Gak ada tidak. vendor. Dia hanya untuk tambah tali aja. Iya, tambah tali. Morphing dolphin. Dolphin. Morphing yang gak ada ya? Ada vendornya dia, jadi bisa buat. Kalau kalian lihat ini ada yang garis-garis. Nah ini adalah nanti dia tujuannya ketika si kapal ready-nya bertambah dari sana ke belakang sini. Kemudian nanti ada kayak baja ya, plat baja yang biasa buat turun. Jadi nanti mobil bisa keluar masuk dari kapal ke dermaga. Mobile Legends. Nah, ini juga udah ada kolam putarnya. Tapi bentuknya kayak di semua ya. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan hari ini? Absennya mana? Berarti proyek dermaga tuh kayak paling pondasi aja ya Bu, yang lama. Yang lama. Iya. Kalau lama proses pembangunannya. Iya. Tergantung sih. Tapi emang kita cukup concern di bagian tiang. Tiangnya Karena sih. kalau tiang miring, kita kayak konsultan dia lebih kuat pengennya miringnya ini kan semakin ini. Berarti kurang lebih 1:6 atau 1:4 lah gitu kan. Jadi satu tiang vertikal, satu tiang horizontal 4 vertikal. Bukan 1:4 lah ya. Cuman kalau 1:4 tiangnya kan jadi gini ya miringnya. Om Mari. Bang. Sebelum sekarang tanggal berapa? Misalkan kita tiang lurusnya 50 meter nih. Kalau 1:4 kan 12,5 ya, berarti Iya. miringannya gini kurang lebih. Ini 12,5. Ini tiangnya nih. Enggak kuat tuh, mantap banget ya. Gitu kan. Ini kalau 1:4. Nyatanya di lapangan itu kita nggak bisa pakai 1:4 karena kesulitan dari alatnya. Iya Biasanya sih. maksimal kalau di perhubungan lagi mereka request maksimal di 1:8. Berarti Berarti lebih kecil kan dia? iya lebih kecil lagi. Misalkan miring di sini. Agak tegak. Jatuhnya kayak mirip lurus-lurus juga sih, cuma ya kita ikut dari pas banget. Ini kalau udah pondasi selesai, pondasi paling kekerasan timbunan. Ih, pelabuhan asik sekali.
sudah